Satu lagu yang menyentuh hati kita masing-masing. Biarlah setiap kita memiliki hati yang berseru, datanglah, datanglah Immanuel. Supaya hatiku yang kosong pulang dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan surgawi. Terima kasih Adi, sudah menyiapkan suasana hati kita masing-masing untuk memasuki peringatan kembali kelahiran Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan memusatkan hati dan pikiran kita, membuka bagian dari firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal yang ke-9. Kita fokus pada ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9, ayat yang ke-5. Saya baca ya, di dalam bahasa aslinya ya. Ki yelet yuliat lanu. Karena seorang anak sudah lahir untuk kita. Ben netan lanu. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Fadahiha misrah al-shikmo. Dan pemerintahan datang tepat di atas bahunya. Wayikra Shemo, dan dia dipanggil dengan namanya sendiri, yaitu Pele Yoech, the wonderful counselor, a wonder of a counselor, El Gibor, the mighty God, Afiat, Father of eternity, dan yang terakhir yang menjadi tema kita, Shalom, Raja Damai, the Prince of Peace. Tapi Shalom itu sebetulnya berarti the commander, the ruler of peace. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami memasuki minggu Advent yang kedua yang ditandai dengan damai sejahtera. Suatu hal yang sangat-sangat dirindukan di seluruh dunia ini. Banyak pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di dunia untuk berbicara soal peace. Tetapi setelah pertemuan tingkat tinggi itu dibarengi dengan pecahnya perang di mana-mana. Banyak komunitas agamawi di berbagai penjuru dunia ini membicarakan tentang damai, tetapi konflik dan penganiayaan agama terjadi di mana-mana. Banyak rumah tangga bermimpi untuk memiliki surga di dalam rumah tangganya. Ada damai sejahtera mengalir di dalam hati masing-masing keluarga. Tetapi kenyataan pada hari ini banyak air mata justru mengalir di tengah-tengah keluarga. Ada banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada anak yang menyaksikan perpecahan, kesakitan, bahkan air mata di dalam keluarga. Mereka menjadi saksi bisu dari pertikaian dan konflik antara suami dan istri. Dan gereja juga terpecah di mana-mana oleh karena ajaran sesat. Walaupun gereja itu mengumandangkan damai surgawi. Tetapi ada satu tangan yang tidak kelihatan, mencapik-capik dan merobek-robek kesatuan tubuh Kristus dengan membisikkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan Alkitab. Untuk hal inilah penting sekali buat kami Tuhan, untuk berbicara bahwa Tuhan Yesus datang, membawa namanya sendiri, yaitu Shalom, the Prince
of Peace. Membawa damai yang bukan muncul atau diambil dari dunia, tetapi damai dari surga. Dan itulah yang kami rindukan. Tuhan berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di mana saja pada saat ini kita akan mendengar banyak orang berbicara tentang damai. Nah, bukan ini ya, ini. Yaitu banyak orang itu mendambakan seperti yang saya sitir dalam doa saya. Damai di dalam keluarga. Damai di dalam negara. Damai di dalam perkawinan. Juga damai di dalam hati kita masing-masing. Jadi merupakan satu kerinduan yang tidak tergoyahkan pada hari ini, saudara. Tetapi yang ironis sedang terjadi. Satu peristiwa yang ironis itu terjadi di hadapan kita. Hampir setiap hari, saudara. Kita itu menghendaki shalom, menghendaki damai. Tetapi menghilangkan satu kata yang dinyatakan di dalam Alkitab sebetulnya shar. Ada kata shar, shalom. Shar itu artinya adalah raja atau pangeran, commander, panglima yang ada di depan. Jadi banyak orang merindukan adanya damai tetapi menyingkirkan kata shar ini. Menyingkirkan pemegang sumber daripada damai itu sendiri. Dan mengambil damai dari tempat lain, saudara. Banyak political itu menjadi instabil oleh karena damai yang mereka dambakan itu adalah bersifat politikal saja. Sehingga ada kepentingan di seluruh dunia ini pada saat mereka berbicara di dalam pertemuan tingkat tinggi antar negara, saudara. Setiap negara membawa kepentingan masing-masing walaupun mereka berbicara satu pokok, yaitu damai. Alhasil ialah damai yang ditelurkan di dalam pertemuan itu hanya bersifat politikal saja. Yang berikutnya kita melihat satu kenyataan yaitu runtuhnya moral di dalam segi-segi kehidupan banyak orang. Keluarga, punya anak, mengalami moral instability. Suami banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ikatan dan janji perkawinan. Demikian juga sebaliknya, istri juga demikian. Sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Mengakibatkan munculnya fear. Pertama keluar dari keluarga, menyeruak keluar dari komunitas sosial, kemudian menjadi bahan pembicaraan secara nasional. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam mengatasi damai ini, Sang Raja Surgawi tidak mengirimkan strategi bagaimana mencapai damai. Tidak melakukan kolusi dengan sistem pemerintahan. Tetapi yang luar biasa di sini, Tuhan ingin memberikan damai dengan cara memberikan anaknya sendiri. Seorang anak yang akan dilahirkan dan memiliki nama definitif, divine name, yang ada di dalam dirinya merupakan identitas dia. Bukan kalau kita menyebut dia itu sebagai Raja Damai, sesungguhnya damai itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Bukan dia datang kemudian meninggalkan damai dalam bentuk kata sifat yang bersifat emosional, yang bersifat sementara. Tetapi damai itu tidak terpisahkan dengan pribadinya sendiri. Satu damai yang unik, satu damai yang begitu tidak terpisahkan dengan adanya sorga itu sendiri. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu lahir dikatakan dia itu akan dipanggil sebagai the Prince of Peace. Sebagai pemerintah, sebagai komando, sebagai jenderal yang membawa damai tersebut.
Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat apa yang disebut damai itu sesungguhnya. Apakah shalom itu? Arti yang sebenarnya itu apa, saudara? Jadi, memang banyak definisi tentang damai. Tetapi menurut Alkitab, damai yang sesungguhnya itu apa? Shalom itu adalah hal yang paling sempurna. Paling diharapkan dan dialami oleh setiap insan di bumi ini. Jadi, damai itu adalah satu kata yang mewakili completeness. Kesempurnaan. Saudara. Jadi kalau tidak ada damai yang sesungguhnya secara otomatis, saudara, di mana kita hidup, maka kehidupan kita ini tidak akan mencapai apa yang disebut completeness. Tidak mencapai kesempurnaan. Selalu berada di dalam level incompleteness. Seolah-olah sudah sempurna, tetapi tidak. Saudara pernah lihat perkawinan yang maha megah, yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini, yang lebih besar, lebih agung, lebih mewah dari perkawinan yang terjadi di England antara Pangeran Charles dengan Putri Diana. Sangat glamour. Dan pada waktu Putri Diana itu muncul ke sebuah tempat yang dihadiri itu begitu banyak oleh orang-orang besar. Dia muncul itu seperti seorang dewi, saudara, turun dari angkasa. Semua sorot mata ditujukan kepada dia. Dan pada saat dia masuk di tengah-tengah ruangan tersebut, semua orang kagum. Dan ini menyebar di seluruh dunia. Kagum kenapa? Karena pada saat itu kita melihat sesosok putri yang bukan saja cantik jelita. Walaupun saya tidak pernah lihat dari dekat begitu ya. Tapi satu wujud keanggunan seorang wanita yang pernah diciptakan oleh manusia, oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Entah bagaimana itu juru make up-nya, itu sampai wajah daripada Putri Diana itu mengeluarkan cahaya, saudara. Begitu luar biasa. Sampai orang itu kagum melihat dia. Satu adegan yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Begitu bertemu dengan Pangeran Charles, pertemuan itu seolah-olah mewakili keindahan dan keagungan. Dari perkawinan tersebut, lahirlah dua pangeran besar. Setelah beberapa tahun kemudian, incompleteness di dalam perkawinan itu terbukti. Seolah-olah sempurna, seolah-olah baik, seolah-olah tiada bandingnya, tetapi diakhiri dengan total destruction di dalam keluarga. Terjadi perselingkuhan di dalamnya. Antara suami dengan istri saling menyakiti. Yang suami berselingkuh dengan seorang mantan pacarnya, sedangkan yang istri berselingkuh dengan orang lain. Dan sampai titik yang terakhir, ada satu misteri yang tidak pernah terungkap dan orang lain mungkin takut mengungkapkannya. Sang putri yang agung tersebut didapati meninggal dunia melalui kecelakaan mobil yang sangat parah. Dan ini membuktikan saudara-saudara betapapun luar biasanya suatu keluarga seolah-olah tercipta damai pada saat dimulainya keluarga itu melalui perkawinan yang suci dan agung. Diberkati di gereja. Tetapi berakhir dengan hilangnya damai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi
Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu dalam arti yang sesungguhnya adalah bukan ketenangan secara emosional, bukan keglamoran secara duniawi, tetapi kelengkapan, keutuhan, harmoni, dan pemulihan sesuai dengan rancangan Allah atas hidup ini ketika Tuhan memulai kehidupan atas manusia ini. Saudara, orang-orang Tionghoa itu selalu mengagungkan satu perkataan, yaitu harmoni. Harmoni itu adalah the greatest treasure ever yang mereka dambakan, saudara-saudara. Kok enggak jalan ininya? Mati lagi. Ya, itu orang Tionghoa itu mendambakan damai itu dihubungkan dengan keharmonisan hidup. Jadi, shalom itu memang artinya the completeness, wholeness, tapi ada satu kata harmoni. Harmoni inilah yang diambil oleh karangan orang Tionghoa. Dan mereka memuja harmoni itu sendiri. Jadi harmoni itu adalah treasure atau harta karun yang terbesar menurut mereka. Itu memang baik, saudara. Sangat baik, karena shalom itu adalah di dalam dunia itu merupakan satu ungkapan mata Tuhan tertuju kepada satu hal. Aku datang untuk memberikan damai, dan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu. Jadi damai sejahtera itu yang diwariskan. Tetapi banyak orang itu justru ingin mengambil satu makna daripada damai, yaitu harmoni, yang dianggap sebagai harta karun yang terbesar. Tetapi mari kita perhatikan, saudara. Harta karun yang dimaksud di dalam pemikiran filosofikal Tionghoa itu tidak memiliki kait-mengkait dengan sumber daripada damai. Dengan the Prince of Peace itu sendiri. Karena harmoni yang mereka anggap, yang mereka mengerti sebagai the most valuable treasure, itu adalah berhubungan dengan keseimbangan hidup, berhubungan dengan keyakinan seperti arah angin, seperti menaruh pohon, seperti tidak boleh menanam pohon bambu di dekat pintu masuk atau di dekat jendela. Supaya apa? Supaya terjadi harmoni yang sesuai, yang bagus sekali. Kemudian kalau di Indonesia tidak boleh membangun satu jendela atau pintu yang menghadap ke selatan, oleh karena angin selatan itu membawa kesialan, membawa penyakit. Karena ada seorang ratu lagi melambai-lambai yang disebut Nyi Roro Kidul. Kidul itu artinya selatan, ratu selatan. Dan mereka mengatakan itu, kalau kita membangun pintu menghadap ke selatan, maka kita kehilangan harmoni. Nah, saudara-saudara yang bisa bahasa Tionghoa, saudara bisa melihat itu. Jadi shalom itu dikaitkan dengan harmoni yang terbesar dalam kehidupan ini. Tetapi jangan lupa, harmoni itu akan terjadi apabila ada sentral atau pusat atau sumber daripada harmoni itu, yaitu Kristus Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai. Kita akan mengalami completeness, kesempurnaan, kalau kita mentautkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita berjalan sendiri, seolah-olah jalan di depan kita ini lurus-lurus saja, aman-aman saja. Tetapi sesungguhnya ujungnya menuju kepada maut. Dan Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi dalam hidup anak-anaknya. Oleh sebab itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada tuntunan, kepada bimbingan, kepada rangkulan Tuhan.
Dan Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau kepada original design kehidupan yang sudah aku rancang bagimu. Yang sudah aku rencanakan bagimu. Dan pada saat engkau mengikuti apa yang aku rancangkan dan aku rencanakan bagimu, maka hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera ilahi. Satu perkataan Tuhan yang maha dahsyat, yang tidak pernah diketemukan di lembar-lembar kitab suci yang lain. Sang Raja Damai itu berkata demikian, aku datang untuk memberikan hidup bagimu. Dan kamu akan memilikinya. You will have it. Kamu akan memilikinya in abundance. Kamu akan memilikinya di dalam kelimpahan, di dalam completeness, di dalam harmoni, di dalam wholeness, dan di dalam restoration. Apabila engkau letih lesu sehingga membuat hatimu itu retak dan porak-poranda, engkau datang kepadaku, the Prince of Peace. Aku akan memberikan restoration bagimu. Seperti di dalam Mazmur pasal 23 ayat 2 mengatakan, jiwamu akan disegarkan. I will restore your soul. Itu kata Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah bukan saja pemegang damai sejahtera, tetapi dia adalah damai sejahtera itu. Suami dan istri akan mengalami damai sejahtera kalau sang istri memegang tangan Tuhan Yesus, sang Raja Damai, dan sang suami memegang tangan Tuhan yang lain, sang Raja Damai itu. Maka Tuhan menjadi the mediator bagi the brokenness yang sedang terjadi di dalam rumah tangga. Dan ada damai sejahtera mengalir, bukan dari uang, bukan daripada kepemilikan, tetapi damai sejahtera yang mengalir dari satu pribadi yang disebut Shalom, yaitu sang Raja Damai. Yang disebut Raja itu apa, saudara? Nah, ya. Siapakah sang Raja itu? Siapakah the Prince? Shar atau the Prince itu, saudara-saudara, artinya commander, kapten, the ruler, general. Seseorang yang mengestablish suatu aturan, satu formula, satu cara hidup, satu paradigm yang sedang kita pikirkan, itu dijamin oleh dia. Barang siapa yang mengikut aku, maka dia pertama-tama bukan hanya berdamai dengan dunia ini, bukan hanya berdamai di dalam rumah tangganya, tetapi yang pertama-tama berdamai dengan dirinya sebagai manusia yang berdosa di dalam hubungan dengan Kristus Yesus sebagai juru damai itu. Jadi yang disebut Shar atau the Prince itu yang menegakkan satu kehidupan yang berbeda dengan cara hidup dalam dunia ini. Cara hidup di dalam dunia itu diukur dari kesuksesan, saudara. Sukses kalau sekolah baik-baik. Sukses yang sudah dirancangkan pada masa-masa yang lampau, ketika harga rumah-rumah itu lagi kolaps, kita tanam modal, membeli rumah-rumah yang banyak dengan satu harapan in the future, ketika house market itu naik keras, maka kita mulai menjual dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita memiliki satu angan-angan dengan cara atau sistem manajemen yang kita miliki, maka kehidupan kita akan sukses. Akan sukses. Ada seorang yang punya uang. Sekitar tahun 1998, pada waktu itu harga rumah di Amerika Serikat mengalami kolaps. Dan dia punya uang yang banyak, saudara. Dia membeli rumah di sini. Dan dia mengajak teman-temannya dari Malaysia, Singapura untuk melakukan kongsi dengan dia.
Akhirnya mengumpulkan jumlah uang yang banyak, membeli rumah sana sini. Kira-kira kalau tidak salah hitung, rumahnya ada 18 rumah. Banyak sekali. Dia disewakan sini, disewakan sana, dan menghasilkan uang yang banyak. Terjadi 5 tahun masa panen. Tahun yang ke-6, dia terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dokter mengatakan, hanya 3 bulan umurmu. Wah, kelabakan semuanya. Kelabakan semuanya. Dan apa yang dia miliki tidak memiliki kemampuan untuk menolong dia. Dan tidak ada satu dokter pun yang dibayar dengan harga mahal sekalipun untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Betul saudara-saudara, 3 bulan kemudian dia meninggalkan dunia ini. Sangat menyedihkan. Nah, kehidupan keluarganya setelah itu, saudara-saudara, menjadi berantakan. Karena istrinya tidak bisa membuka dia punya bank account. Dan keturunannya tidak mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dari kesemuanya yang dia miliki. Semuanya tertutup karena peristiwa itu terjadi secara mendadak, saudara. Dan company-company tertentu yang dimana dia menginvestasikan uangnya itu mengetahui bahwa pemiliknya itu sudah meninggal dunia. Nah, saudara tahu peristiwa ini ya? Saudara yang bekerja di government mengetahui secara jelas akibat daripada hal ini, bukan? Habislah, jadi keluarganya menjadi kacau balau luar biasa. Dan jatuh miskin. Nah, saudaraku, ingatlah dengan baik bahwa yang mengkomandoi kehidupan kita ini bukan pengertian kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap bahwa dikau itu adalah orang yang sangat bijaksana, mengetahui segala-galanya. Jangan saudara pikir bahwa rencana dan rancangan yang saudara anggap baik itu adalah sempurna. Karena ada peristiwa yang selalu terjadi, acap kali di dalam mimbar ini diulang-ulang. Kita dikelilingi oleh satu sindrom yang disebut sudden things. Hal-hal yang terjadi tiba-tiba. Itu satu sindrom. Sindrom sudden things ini bekerja di dalam kehidupan seperti baby syndrome. Baby syndrome itu sampai hari ini dokter tidak mengetahui that baby syndrome itu disebabkan oleh apa? Satu misteri. Tiba-tiba bayi itu meninggal, tidak tahu. Apa yang menyebabkan dia meninggal? Dokter hanya mengatakan sudden death. Sudden death. Nah, kehidupan kita dikelilingi oleh hal ini. Sudden things. Nah, things-nya ini macam-macam. Sudden things salah satunya seorang istri yang baik tiba-tiba pergi. Seorang suami yang menjadi pilar dalam keluarga tiba-tiba pergi. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebab mengapa? Ada satu Shar, the prince, yang disebut Shar, Shalom, Raja Damai. Dan kepada dialah hidup kita harus bertaut. Karena Tuhan disebut the way. Kekristenan mula-mula itu sebelum Kisah Rasul pasal 11 tidak disebut Kristen. Tetapi disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Atau the follower of the way. Nah, the way ini adalah the prince of peace. Ketika kita mengikuti the way, yaitu Yesus Kristus, kita berada di jalan
Tuhan itu sedang menggelar karpet merah di depan kita. Sudah lama ini tidak bicara soal jadi saya agak kesulitan. Karpet merah untuk kita jalan, saudara. Pada saat kita digelarkan karpet merah itu, maka kita ini dipanggil oleh orang banyak. Engkau adalah the son of the prince. Engkau adalah ahli waris daripada kerajaan Allah. Engkau berada dalam satu jalan yang sama, jalan yang dimiliki oleh Tuhan yang dipanggil sebagai the way. The way kemana? The way menuju kepada damai. Saudara, perlu diketahui, di dalam falsafat Tionghoa itu dikatakan, seorang komander yang sejati itu menyediakan damai, memberikan trust, memberikan kebaikan, memberikan keberanian, memberikan disiplin bagi kita untuk berani melangkah dalam hidup. Tanpa adanya the Prince of Peace, kita akan tenggelam di dalam ketakutan. Kita tenggelam di dalam keputusasaan. Kita tenggelam di dalam kelemahan. Tetapi kalau the Prince of Peace ada di depan kita, dia menyediakan, dia menunjukkan hikmat. Ada hikmat surgawi yang saudara terima dari dia. Sehingga di dalam kegelapan tetap saudara bisa melihat terang. Seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu. Melihat terang yang besar. Dan terang itu adalah the Prince of Peace. Oh haleluya. Dan ini diberikan oleh saudara kepada Tuhan, kepada saudara-saudara. Syar itu adalah panglima perang. Raja perang. Yang memberikan damai bukan hanya asal-asalan, damai yang murahan, tetapi damai yang diberikan kepada kita melalui peperangan. Peperangan melawan apa? Melawan kuasa kegelapan, melawan tirani dosa, melawan perbudakan di mana saudara pada saat ini hidup di dalam sistem perbudakan yang sulit untuk dipecahkan belenggunya, yaitu dosa. Dosa itu punya desire, punya keinginan. Dan siapakah yang bisa menanggulangi keinginan dosa? The sinful desire. Tidak banyak orang yang bisa begitu. Dan kenapa pada abad mula-mula itu, sekitar abad tahun yang keempat sampai tahun yang ke-70 itu, banyak orang-orang meninggalkan Yerusalem. Mereka hidup di goa-goa. Mereka hidup di padang gurun. Mereka hanya tinggal di dalam satu goa kecil di padang gurun yang kadang-kadang iklimnya berubah-ubah begitu drastis. Kenapa mereka mau meninggalkan hal itu, saudara? Kehidupan yang glamour yang diberikan oleh dunia kepada mereka, tapi lari di tempat yang menyepi. Kenapa, saudara? Karena persoalannya ialah mereka tidak menemukan damai dalam hidup. Dan damai itu mereka rasakan pada saat membangun relasi dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu kita semakin sadar. Umur bertambah semakin kita menyadari. Kita butuh hanya satu hal dalam hidup ini. Damai sejahtera. Kenapa orang lari ke dukun? Kenapa orang lari ke Gunung Kawi? Kenapa orang cari jimat? Karena mereka kehilangan rasa aman dalam hidup. Rasa aman hilang dalam hidup itu. Dimulai dengan tidak ada damai. Bagaimanapun nilai tempat tinggal saudara. Bagaimanapun keindahan
kepemilikan yang saudara ada pada saat ini. Tetapi kalau damai itu tidak ada di dalam hidupmu, kita tidak memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Damai surgawi sangat dibutuhkan oleh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kok enggak bisa ya? Raja damai itu selalu berperang untuk kita. Selalu. Sebelum dia membawa kita kepada damai yang sesungguhnya, dia berperang lebih dulu. Perang yang pertama ialah dia berbaring di palungan. Itu perang yang pertama. Coba kita bayangkan. Pemberitaan kelahiran Tuhan itu dilakukan oleh malaikat kepada para gembala. Jadi pemberitanya adalah malaikat kepada gembala. Orang yang paling miskin, orang yang paling tidak diperhitungkan. Orang yang tidur di padang. Yang tidak berpendidikan. Yang tidak memiliki kepemilikan yang banyak. Tetapi memiliki kesederhanaan hidup. Dan yang memberitakan bukan manusia, tetapi malaikat. Dan berita yang pertama diberikan kepada para gembala itu ialah, jangan takut. Sebab aku datang memberikan kabar. Seorang anak telah lahir di Bethlehem. Yang kedua, kabar yang besar diberikan oleh Tuhan melalui bintang kepada orang Majus. Entah dari mana mereka datangnya. Mereka tidak menerima wahyu Allah. Mereka tidak memiliki hubungan dengan agama-agama. Tetapi orang yang tidak pernah tercatat di dalam Alkitab secara spesifik. Tetapi Tuhan menunjuk bintangnya itu untuk berbicara. Bukan hanya berbicara, saudara. Menuntun mereka untuk bertemu dengan Yesua HaMasiah. Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Sedang itu mereka adalah orang yang jauh sekali dari pewahyuan firman Allah. Tetapi yang jauh menjadi dekat. Kejadian yang ditulis oleh Paulus terjadi. Efesus pasal yang kedua, yang jauh menjadi dekat. Tapi mari kita coba lihat yang orang yang paling dekat. Ratusan tahun sebelum Yesaya 9 ayat 5 itu ditulis. Kira-kira Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Tuhan itu lahir. Sudah diberitakan kepada Israel. Sudah ditulis di dalam kitab Taurat. Sudah diomongkan oleh para nabi. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang hadir pada saat Yesus ada di palungan. Tidak ada satupun. Farisi tidak hadir. Orang-orang yang ada di bait suci di dalam gereja yang besar itu, apakah ada yang hadir? Satu saja. Tidak ada. Ada satu raja yang mau hadir, tetapi mau hadir dengan membawa pedang untuk membunuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang pertama kali adalah berperang. Di dalam palungan dia melihat satu kenyataan yang terbesar di dalam dunia ini. Oleh karena kekuatan dan kuasa dosa, mereka tidak mau datang dan melihat Mesias itu sendiri. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Sang Mesias ini adalah peperangan melawan dosa terlebih dahulu. Belenggu dosa harus disingkirkan. Manusia harus dikembalikan kepada tahta mereka semula. The first designer daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan itu menciptakan manusia yang pertama dan ditempatkan di taman yang mulia. Di situ. Tujuannya apa? Supaya mereka menyinarkan peta dan gambar Allah. Tapi semuanya itu rusak. Dan pada saat Tuhan akan menciptakan mereka kembali menjadi manusia baru. Konsekuensinya sangat luar biasa.
dicatat oleh Flavius Josephus, sejarawan abad mula-mula. Dia itu mencatat bahwa seorang yang bernama Yeshua HaMashiach itu sudah lahir, tetapi tidak ada seorang pun yang menggubris dia. Hanya orang yang hina papa yang datang. Hanya orang yang dulunya dikatakan fasik, orang asing, orang yang jauh dari tempat yang entah berapa li jauhnya itu datang menyembah kepada dia. The first worshipper kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus, bukan orang Israel, bukan bangsa pilihan, bukan orang di dalam gereja. The first worshipper, penyembah pertama yang hadir di dalam kelahiran Mesias itu adalah orang yang hina papa. Artinya apa? Tuhan datang untuk fight, melawan kemiskinan rohani, melawan kesesatan rohani, melawan belenggu angkara murka yang dikontrol dan dikuasai oleh si iblis itu. Dan konsekuensinya sangat lukas sekali. Dia itu mati di atas kayu salib, dibunuh oleh orang-orang yang paling dekat, yang menerima wahyu, yang menerima penampakan Tuhan secara nyata, saudara-saudara. Bangsa-bangsa asing tidak pernah melihat wahyu daripada Allah yang secara pribadi menyatakan diri. Tidak ada kecuali bangsa pilihan itu sendiri. Tetapi bangsa yang dipilih oleh dia, yang melihat penampakan itu, menulis tangan Allah menulis kitab Torah. Tetapi tidak ada satu orang pun yang hadir di situ. Tuhan tetap memanggil mereka, memberikan damai di dalam dunia ini. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Yesus menghadapi kegelapan, menghancurkan musuh, dan menaklukkan dosa sebelum mendatangkan damai. Tuhan ingin membawa damai di dalam keluargamu. Tuhan berperang lebih dulu terhadap dosa yang terjadi di dalam rumah tanggamu itu. Saya mengkonseling sepasang suami istri yang tinggal di Jerman. Terjadi konflik keluarga yang sangat parah. Satu perkataan yang saya tanamkan di dalam diri mereka. Saya membawa program konseling psikologi kepadamu sebagai scientific approach. Karena saya dosen psikologi juga di Fullerton sini. Tetapi bukan scientific approach yang terpenting. Yang terpenting ialah baik suami dan istri membangun damai, hubungan yang damai sejahtera dengan Tuhan. Kalau hubungan suami istri itu ada peaceful relationship dengan Tuhan Yesus, maka keduanya akan bisa saling mengampuni. Keduanya akan bisa saling menerima. Dan yang terakhir, keduanya akan berlomba to give understanding first, rather than demand to receive understanding. Banyak sekali konflik itu terjadi oleh karena suami menuntut untuk dimengerti. Istri kesulitan untuk memberikan understanding. Dan akhirnya sang istri itu menahan understanding itu. Karena kenapa? Dia menahan understanding karena hatinya luka. Air matanya bercucuran. Dia merasa dikhianati, dia merasa perkawinannya itu ternoda, sudah najis. Bagaimana bisa memulihkan kembali?
Engkau semula manusia biasa, tetapi hari ini engkau menjadi seorang pria yang berbeda. Engkau mengikuti zaman, engkau menjadi apa yang roh dunia itu desain bagi kamu, yang melenceng daripada Allah yang mendesain hidupmu itu. Kasusnya kenapa? Setelah sekian tahun menikah, sang suami tiba-tiba berhadapan dengan istrinya dan dia mengatakan, I'm sorry. Actually, I'm gay. Tapi sudah punya anak. Nah, mereka membutuhkan damai Tuhan. Dan puji Tuhan setelah mereka berdamai dengan hubungannya dengan Tuhan, suami istri ini mulai belajar bagaimana bisa pulih kembali hubungan mereka. Kita perlu suasana itu menjadi tenang, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus sedang bekerja melawan kegelapan sebelum memberikan damai dalam arti sesungguhnya di dalam keluarga saudara. Orang Tionghoa itu mengenal satu ungkapan saudara. To calm outer chaos. Pertama-tama itu dibuat calm dulu yang di luar. Kemudian conquer the inner being. Menaklukkan apa yang ada di dalam. Sesungguhnya susunannya agak terbalik. Sesungguhnya yang terjadi, yang harus kita lakukan terbalik daripada filsafat dan pujaan dari orang Tionghoa. Bukan yang di luar lebih dulu ditenangkan, tetapi yang di dalam. Apabila yang di dalam itu tenang, ada damai, mata menjadi terang, hati bisa setenang lautan yang ada di dalam. Nah, pada saat pikiran tenang, hati tenang, itu adalah sebuah kekuatan miraculous, satu kekuatan mujizat yang di luar kemampuan manusia. Bagaimana kekuatan mujizat itu bisa lahir di dalam hati kita, saudara-saudara? Ini terjadi pada saat kita melakukan apa yang oleh Daud dikatakan, aku total submission kepadamu Tuhan. Surrender all. Pada saat kita surrender all kepada Tuhan, Tuhan menenangkan identitas dirimu yang disebut your inner being. Dirimu yang terdalam itu ditenangkan. Tenang, tenang sampai ombak itu betul-betul turun. Begitu turun, saudara membuka mata rohani. Saudara bisa melihat gelombang di permukaan. Tidak bisa mengguncangkan apa yang ada di dalam. Saudara bisa mengatasi apa yang ada di permukaan, sekalipun chaos itu begitu rupa. Saudara bisa bisa mengatasi dengan baik. Karena Yesaya pasal 11 ayat 4 mengatakan, He will strike the earth with the rod of His mouth. Dia akan menggerakkan tongkatnya, dihantamkan sedemikian rupa, dan tongkat itu keluar dari mulutnya. Yang artinya apa? Seperti Tuhan itu berada di dalam perahu, murid-muridnya itu panik luar biasa, chaos situasinya, dan dia terburu-buru menghadap kepada Tuhan, kita binasa, kita binasa. Tetapi pada saat itu, Tuhan berkata, teduh dengan mulutnya. Semuanya tenang, tenang, tenang. Tapi sebelum ketenangan itu terjadi, apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya? Di manakah imanmu? Bukan berkata, jangan panik. Ojo nervous. Ora pareng nervous itu. Di mana imanmu? Artinya apa? Arahkanlah hatimu kepadaku. I am the Prince of Peace. I am the way.
Aku adalah jalan yang akan membuka carut marut dalam kehidupan. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Wahyu pasal 19 mengatakan, from his mouth comes a sharp sword. Dari mulutnya keluar pedang yang sangat tajam. Perkataan Tuhan memberikan keteduhan. Perkataan Tuhan juga memapras simpul-simpul dosa di dalam hatimu. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Raja Damai yang mendamaikan hal-hal yang pernah dikutuk, yaitu alam semesta ini. Dan membawa anak-anak yang hidupnya terkutuk oleh karena dosa kembali kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mendamaikan kita, bukan saja damai kepada diri kita sendiri, tetapi damai kepada orang lain, damai kepada dunia, dan damai kepada persekutuan kita di dalam gereja ini. Saudara, Santo Agustinus, seorang suci pada waktu dulu, Saint Augustine, yang mengajarkan banyak hal yang bukan suatu ajaran yang dianut oleh gereja Roma Katolik. Dia mengajarkan demikian. Desain yang pertama pada saat Tuhan menciptakan manusia, itu adalah posse non pecare. Artinya manusia itu diberikan posse, diberikan ability, diberikan ilmu yang sakti, yaitu posse non pecare. Diberikan satu kemampuan untuk tidak berdosa. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang pertama. Itu adalah mahkota, mahkota kemuliaan. Dan itulah yang membawa mereka hidup di dalam damai sejahtera entah berapa abad lamanya. Di dalam taman yang indah yang diciptakan oleh Tuhan kepada mereka. Kita tidak pernah tahu kapan Adam dan Hawa itu diciptakan. Kita juga tidak pernah tahu berapa abad Adam dan Hawa itu tinggal di dalam Taman Eden itu. Karena kematian tidak pernah menjemput mereka. Mereka tidak pernah sakit. Mereka itu segar walafiat. Hubungan mereka dengan Tuhan begitu luar biasa. Dan itulah yang membawa mereka hidup di dalam damai sejahtera. Dan tahukah saudara, damai sejahtera yang mengalir di dalam hati dan pikiran mereka di Taman Eden membawa mereka di dalam kehidupan yang panjang yang diimpikan oleh banyak orang. Kematian enggan berteman dengan mereka. Kematian enggan menjemput ke mereka. Sebab mengapa? Damai sejahtera itu memiliki miraculous power, kekuasaan yang maha dahsyat. Oleh sebab itu mereka bisa hidup begitu rupa. Mereka punya damai, hubungan yang damai dengan binatang-binatang buas. Tidak pernah diceritakan, saudara-saudara, di dalam Taman Eden itu, Adam dan Hawa itu argue. Tidak ada. Sebab mengapa? Ada damai yang melampaui segala akal. Membuat mereka bisa saling memuja, saling bangga, saling menerima. Dan luar biasa hubungan mereka berdua. Tapi, begitu posse non pecare, kemampuan untuk tidak berdosa itu, dibongkar, dihancurkan oleh dosa melalui fitnah dari si iblis dengan mengadu domba antara Hawa dengan firman Allah. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak pernah menduga bahwa posse non pecare itu berubah seketika menjadi non posse non pecare. Artinya tidak mampu lagi untuk tidak berdosa.
Oleh Saint Augustine dikatakan, mereka kehilangan mutiara yang paling berharga yang disebut kemuliaan Allah dalam wujud donum super aditum. Donum itu artinya kemampuan yang maha dahsyat. Super aditum itu adalah super adiasa, yang artinya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mujizat, yang luar biasa sekali. Kemampuan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Hilang. Saat itulah saudara-saudara, manusia memiliki satu kemampuan yang muncul, yang baru, yang fresh. Kemampuan apa? Kemampuan untuk memberontak kepada Sang Pencipta. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Mari kita lihat kehidupan kita sejenak saja, beri waktu saya sejenak. Oke Pak Aris? Karena dia sudah gini-gini. Pak Emil berhenti ya khotbah. Sedikit saja ya. Mari kita lihat di dalam keluarga kita. Kalau semula itu damai sejahtera terjadi, aman, maka suami istri dan anak-anak bisa pergi ke Capital Seafood Restoran makan yamsha dengan tertawa-tertawa. Saling mengambilkan. Tidak peduli sumpitnya sudah dikelamuti sampai mulut, kasih istri tetap mau saja. Kenapa saudara? Karena ada damai sejahtera. Anak-anak ya bilang, dia, gua mau. Papa, aku mau. Tapi saudara bisa mengidentifikasi sesuatu akan sudah berubah dari dalamnya, walaupun belum terungkap. Yaitu perubahan adanya damai dalam hubungan tersebut. Dikisahkan saudara-saudara ada sepasang suami istri yang sudah hidup sekian tahun bagus sekali, indah. Bahkan orang banyak itu mengatakan, aduh suami istri ini harmonis ya. Ciamik ya hidupnya ya. Yeay. Suatu hari sang istri datang, Pak Emil. Kenapa ya kira-kira suami saya kok berubah ya? Berubah apanya? Makannya berubah? Enggak, lahap iya. Lalu yang berubah apa? Attitude-nya. Kenapa? Kasar sama saya. Kalau sama orang lain, aduh, seperti malaikat. Tapi begitu sampai di rumah, dia betul-betul iblis. Kalau ngomong itu, aduh, amit-amit. Kalau saya punya anak dulu, mudah-mudahan tidak seperti dia. Nah, ini satu indikasi, seperti perubahan pose, non pecare, menjadi non pose, non pecare. Dari kemampuan untuk tidak berdosa, menjadi memilih tidak mampu lagi untuk tidak berdosa. Artinya apa? Ada yang terjadi pada suami istri, itu tidak mampu lagi menolak temptation. Tidak mampu lagi untuk menyeimbangi kasih sayang dan kemurnian suami istrinya. Tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menilai rayuan-rayuan gombal dari orang lain, saudara-saudara. Dia lebih dekat dengan pelakor. Dia lebih dekat dengan orang-orang lain, walaupun istrinya itu more beautiful daripada orang tersebut. Perkaranya bukan ini more beautiful, ini tidak beautiful. Perkaranya ialah dia pada saat itu berubah oleh karena kemampuan dia untuk menolak pencobaan sirna. Seperti permulaan kejatuhan daripada Hawa. Begitu iblis menfitnah arti daripada kitab suci. Ada satu perubahan di dalam dirinya. Dia mulai ragu-ragu.
ketaatannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang untuk mereconcile kita dengan Tuhan Allah, bukan yang lain-lain. Dia adalah Shalom, the Prince of Peace, Raja Damai. Carilah dia. Carilah dia seperti perintah Bapa Surgawi. Ingatlah perintah ini, jangan lupa dan simpan di dalam hati. Bapa Surgawi berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah suara the Prince of Peace. Jangan mendengar suara godaan. Karena sekarang ini yang dihantam oleh kuasa kegelapan adalah hubungan suami istri. Tidak peduli saudara sudah menikah baru 5 tahun. Tidak peduli saudara sudah membangun rumah tangga baru 10 tahun. Tidak peduli saudara sudah memiliki keluarga 50 tahun sekalipun. Banyak kakek-kakek usia 76 tahun itu menggugat istrinya untuk cerai, kemudian kawin lagi. Banyak. Bukan persoalan itu saudara-saudara. Tetapi ada persoalan yang lain. Oleh sebab itu saudara, carilah dia. Firman Tuhan mengatakan, sementara ia masih dapat ditemui. Dengarkanlah dia. Jangan mendengar suara dunia lagi. Jangan mendengar bisikan iblis lagi. Alright? Penting. Tapi sendengkanlah di telingamu kepada dia, sebab Bapa Surgawi mengatakan, inilah anakku yang kucintai. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah suara Shalom, Sang Raja Damai. Mari kita berdoa. Minggu kedua Advent ini penting buat kita semuanya. Lilin yang kedua sudah dinyalakan, yang melambangkan sinar damai sejahtera dari Mesias yang telah lahir. Arahkanlah mata hatimu kepada sinar yang mulia itu. Sendengkanlah telingamu kepada suara the Prince of Peace, Raja Damai. Dan kiranya Allah berkenan untuk memberikan damai sejahtera melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kiranya Tuhan Allah berkenan mengirim firman-Nya itu kepada saudara-saudara yang mengikuti secara online dalam keadaan sakit. Arahkanlah hatimu. Bukalah matamu kepada terang yang bersinar itu, dimanapun saudara berada. Ibu Mary Homan, Ibu Herwi, Saudara Anyong, saudara-saudara yang lain yang mengalami penyakit yang paling ditakutkan di muka bumi ini. Tapi pada saat mata hatimu tertuju kepada the Prince of Peace, dia mengambil ketakutanmu yang membuat semakin parah penyakitmu. Takut, kekhawatiran, hilang pengharapan. Tapi tangkap damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah dengan rendah hati kami menerimanya di dalam suasana Natal ini. Sebentar lagi kami menerima roti dan cawan Tuhan. Jamalah hati kami, pikiran kami, dan melalui roti dan cawan Tuhan ini, bukan saja kami menjadi bagian dari tubuh Kristus,
Bukan saja kami menjadi tubuh daripada tubuhmu, menjadi milikmu, tetapi the miraculous power dari damai sejahtera Allah itu mengalir dengan limpahnya, memenuhi dengan limpahnya bagaikan aliran sungai hidup di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ucapkan terima kasih firman Tuhan sudah dibawa oleh